Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Rahma Nur Alia, saya dari kelompok 3. Sebelumnya saya izin mengenalkan anggota kelompok 3 ya Ibu. Yang pertama ada saya sendiri, Rahma Nur Alia. Yang kedua ada Sespia Mi Sukma Wijayanti. Yang ketiga ada Diva Tasari Ar-Rahma. Yang keempat ada Sespia, ada Syafiron Fianda. Yang kelima ada Mutia Aziza. Baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang nematoda usus. Sekarang nematoda adalah filum hewan invertebrata yang terdiri dari cacing-cacing berbentuk bulat, panjang, silindris, filariform atau benang, tidak bersegmen, dan bilateral simetris. Ukuran panjangnya sekitar 2 mm sampai 1 meter. Sistem saraf dan organ ekskresinya belum sempurna, tetapi sistem pencernaannya sudah lengkap. Sistem reproduksi nematoda terpisah antara jenis kelamin jantan dan betina. Disebut sebagai disius atau uniseksual. Selanjutnya, yang pertama ada daur hidup nematoda. Semua jenis nematoda yang parasitik pada manusia yang menjadi hostess definitif utama adalah manusia. Tapi yang tidak memerlukan proses perantara, telur cacingnya keluar terlebih dahulu dari tubuh manusia dan berkembang lebih infektif sebelum menginfeksi manusia atau hostess definitif lainnya. Selanjutnya, ada cara infeksi. Yang pertama ada dalam stadium infektif, nematoda dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui 6 jalan, yaitu cara infeksinya yang pertama ada telur infektif, tertelan bersama makanan atau minuman yang tercemar. Misalnya contohnya ada Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides adalah cacing gelang parasit yang menginfeksi manusia. Cacing ini dapat tumbuh di usus manusia. Ascaris lumbricoides ini menyebabkan infeksi yang dikenal sebagai askariasis yang paling sering terjadi di daerah dengan sanitasi yang buruk. Selain Ascaris itu ada Trichuris, Trichura, terus ada Enterobius vermicularis. Yang kedua, stadium infektif. Stadium infektif yaitu cacing yang ada di dalam tubuh hostess perantara tertelan bersama minuman. Contohnya ini ada Dracunculus medinensis. Terus yang ketiga ada kista embrio, yaitu cacing yang terdapat dalam daging, lalu tertelan sebagai makanan. Contohnya ada Trichuris, Trichura. Yang keempat ada larva infektif, yaitu menembus mulut, misalnya pada infeksi cacing tambang. Terus yang kelima ada stadium infektif, cacing masuk ke dalam tubuh bersama gigitan serangga yang bertindak sebagai hostess perantara. Contohnya ada infeksi Brugia malayi. Brugia malayi adalah nematoda parasit yang menyebabkan penyakit filarisis di manusia. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Anopheles atau culex yang terinfeksi. Brugia malayi terutama ditemukan di daerah tropis dan subtropis di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand, dan negara-negara lainnya. Jadi siklus hidup Brugia malayi dimulai ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia untuk mencari darah. Selama proses menggigit, larva mikrofila dan Brugia malayi dilepaskan ke dalam darah manusia. Lalu larva ini kemudian berkembang menjadi cacing dewasa di dalam sistem limfatik manusia, khususnya di kelenjar getah bening. Gejala awal mungkin tidak terlihat, tetapi pada tahap lanjut yang dapat mengalami pembengkakan dan nyeri pada kaki, lengan, skrotum, atau payudara. Terus yang ke-6 ada stadium infektif, yaitu
yaitu cacing terhirup melalui udara. Misalnya pada infeksi Enterobius vermicularis. Lalu selanjutnya ada pengelompokan nematoda. Jadi nematoda ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nematoda usus, yang kedua ada nematoda somatik, yang ketiga ada nematoda zoonosis. Nematoda usus ini adalah nematoda yang hidup di dalam usus. Usus halus seperti Ascaris lumbricoides, Aclostomum duodenale, Necator americanus, Trongylus coralis, dan Trichinella spiralis. Sedangkan yang hidup di dalam sekum dan appendix misalnya Enterobius vermicularis dan Trichuris trichiura. Yang kedua ini nematoda somatik, yaitu cacing yang hidup di dalam jaringan atau di dalam organ tubuh. Misalnya di dalam sistem limfatik, yaitu ada Wucheria, Bacronvi, dan Brugia malayi. Terus yang kedua ada di jaringan subkutan, misalnya Loloa, dan lainnya. Terus ada juga di konjungtiva mata, itu misalnya juga Loloa. Terus ada juga di paru-paru, misalnya Strongyloides percoralis. Terus ada juga di jaringan atau organ hati, misalnya Capillaria hepatica. Terus yang ketiga nematoda zoonosis. Nematoda zoonosis ini adalah nematoda larva hidup di dalam tubuh manusia dan dapat menimbulkan penyakit yang disebut larva migrans. Lalu selanjutnya ada nematoda usus, yaitu Ascaris lumbricoides, yaitu adalah nematoda atau cacing gelang yang merupakan penyebab penyakit parasit usus pada manusia yang dikenal sebagai Ascariasis. Next, ada ciri-cirinya. Yang pertama berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Ukuran cacing jantan 10 sampai 31 cm, sedangkan ukuran cacing betina 22 sampai 35 cm. Mempunyai mulut dengan 3 buah bibir. Seluruh badan cacing tertutupi kutikula yang halus, bergaris tipis, mempunyai 2 jenis telur. Daur hidup Ascaris lumbricoides ini yaitu yang pertama, telur cacing keluar bersama tinja manusia. Lalu yang kedua, telur menjadi infektif di tanah. Yang ketiga, telur infektif tertelan bersama makanan. Yang keempat, larva cacing mengalami migrasi paru atau long migration. Yang kelima, cacing dewasa di dalam usus manusia. Lalu ada bagaimana sih penularan Ascariasis ini? Yang pertama, makanan dan minuman yang tercemar. Lalu yang kedua bisa melalui udara. Yang ketiga bisa melalui tangan yang kotor. Ada perubahan jaringan dan organ penderita. Yang pertama itu gangguan pencernaan. Yang kedua ada sakit perut. Terus yang ketiga penurunan berat badan. Yang keempat ada anemia. Lalu diagnosis Ascaris ini bagaimana? Kita bisa melakukan pemeriksaan mikroskopis terhadap tinja atau muntahan penderita untuk menemukan cacing dewasa. Dengan begitu kita bisa mengetahui gejala Ascariasis ini. Lalu selanjutnya ada pengobatan Ascariasis, yaitu biasanya melibatkan pemberian obat antiparasitik yang diresepkan oleh dokter. Contoh obatnya itu ada albendazole, mebendazole, dan ivermectin. Terus ada cara pencegahan Ascariasis ini. Yang pertama memastikan kebersihan makanan dan minuman serta lingkungan. Yang kedua, memasak makanan dengan baik. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang keempat, pendidikan kesehatan dan pengobatan massal adalah upaya pemberantasan dan pencegahan Ascariasis. Lalu yang kedua selanjutnya ada Enterobius vermicularis, adalah cacing gelang kecil atau cacing jarum atau cacing kremi. Nama lainnya itu Oxyuris vermicularis. Ciri-ciri dari Enterobius vermicularis yaitu
berukuran kecil, panjang cacing betina sekitar 13 mm, panjang cacing jantan sekitar 5 mm. Cacing dewasa berwarna putih, bagian leher lebar seperti sayap, tidak mempunyai rongga mulut. Kalau jantan ekornya melingkar, kalau betina ekornya lurus atau runcing. Terus telurnya berukuran 50 sampai 60 mikron kali 30 mikron. Teori hidupnya Enterobius vermicularis itu yang pertama, telur diletakkan di daerah perianal. Lalu telur infektif dalam waktu 4 sampai 6 jam. Lalu telur infektif tertelan bersama makanan atau debu. Lalu tumbuh menjadi cacing dewasa di usus. Nah, infeksi Enterobius vermicularis ini bisa menular melalui mulut, bisa menular melalui pernapasan, lalu terjadinya retroveksi. Lalu selanjutnya ada perubahan patologi dan gejala klinis. Yang pertama, Enterobius dewasa jarang menimbulkan kerusakan jaringan pada organ penderita. Yang kedua, migrasi induk cacing yang bertelur di daerah perianal akan menimbulkan gejala gatal-gatal. Yang ketiga, bila digaruk, timbul infeksi sekunder. Keempat, cacing betina yang migrasi ke vagina dan tuba falopi dapat menimbulkan radang ringan di daerah tersebut. Ada diagnosis enterobiosis. Jadi enterobiosis ini biasanya terjadi pada anak-anak yang mengalami gatal-gatal di malam hari menjelang pagi di sekitar anus. Jika disertai enuresis, maka ia menderita enterobiosis. Pengobatan enterobiosis yaitu dengan menggunakan anal swab. Jadi dilakukan setelah anal swabnya ini bisa dilakukan setelah bangun tidur di pagi hari atau sebelum mandi, atau juga bisa dilakukan sebelum BAB. Lalu yang kedua, keluarganya yang hidup di rumah dengan penderita enterobiosis bisa diberikan obat untuk pencegahan, yaitu Pyrantel pamuate, mebendazole, dan albendazole. Lalu pencegahan enterobiosis yaitu menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan, terutama kamar tidur. Upayakan agar sinar matahari dapat masuk secara langsung ke dalam kamar tidur, karena sinar matahari akan mengurangi jumlah telur cacing yang infektif, baik yang ada di perlengkapan kamar tidur atau di udara berterbangan. Next. Strongylus, yaitu infeksi parasit zoonosis yang disebabkan oleh cacing genus Trichostrongylus. Parasit pada kuda, rodensia, dan berbagai hewan herbivora dan manusia. Next. Ciri-ciri Trichostrongylus ini ada yang pertama ada mirip cacing tambang, yang kedua bentuknya selubung mulutnya tidak jelas, yang ketiga bentuk telurnya mirip telur cacing tambang. Lalu ada daun hidup dan penularan. Jadi penularan Trichostrongylus dari hewan, yaitu dari hewan ke manusia, dapat terjadi akibat penggunaan tinja hewan untuk pupuk tanaman, sehingga sayuran yang dimakan tercemar telur cacing atau larva cacing tersebut. Lalu yang kedua, penggunaan kotoran hewan untuk bahan bakar juga mempermudah terjadinya penularan infeksi cacing zoonosis ini. Terus ada gejala klinis dan diagnosis. Gejalanya itu tidak ada gejala, penderita mengeluh adanya gangguan pencernaan seperti diare, terus ada nyeri lambung, yang keempat penurunan berat badan. Biasanya tidak ada gejala ini tergantung jenis cacingnya. Lalu ada pengobatan dan pencegahan. Yang pertama, dapat menggunakan obat Pyrantel pamuate atau obat pilihan. Terus bisa menggunakan mebendazole dan albendazole. Lalu untuk mencegah dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian kotoran hewan untuk pupuk atau bahan bakar,
Lalu semua sayuran yang akan dimakan harus dimasak terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada Trichuris trichiura. Trichuris trichiura adalah cacing yang hidup di dalam tubuh manusia, tepatnya di dalam usus besar. Selanjutnya ada tempat hidup. Tempat hidup ini Trichuris trichiura dewasa melekatkan diri pada mukosa usus penderita, terutama di daerah sekum dan kolon, dengan membenamkan kepalanya di dalam dinding usus. Meskipun demikian, cacing ini dapat ditemukan hidup di appendix dan ileum bagian distal. Anatomi dan morfologi. Panjang cacing jantan sekitar 4 cm, sedangkan panjang cacing betina sekitar 5 cm. Badan bagian kaundal cacing betina membulat, tumpul, berbentuk seperti koma. Daur hidup. Telur cacing ini mengalami pematangan dan menjadi infektif di tanah dalam waktu 3-4 minggu. Lamanya jika manusia tertelan telur cacing yang infektif, maka di dalam usus halus, dinding telur pecah dan larva keluar menuju sekum, lalu berkembang menjadi cacing dewasa. Dalam waktu 1 bulan, sejak masuknya telur infektif ke dalam mulut, cacing telah menjadi dewasa dan cacing betina sudah mulai mampu bertelur. Gejala klinis dan diagnosis. Karena Trichuris trichiura dewasa melekatkan diri pada usus dengan cara menembus dinding usus, maka hal ini dapat menyebabkan timbulnya trauma dan kerusakan pada jaringan usus. Pada infeksi yang berat, penderita akan mengalami gejala keluhan berupa anemia berat dengan hemoglobin yang dapat kurang dari 3%, diare yang berdarah, nyeri perut, mual, dan muntah, dan berat badan yang menurun. Eosinofilia dengan eosinofil lebih dari 3%. Pada pemeriksaan tinja penderita dapat ditemukan telur yang khas bentuknya. Diagnosis pasti trikuriasis ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pengobatan. Karena cacing dewasa membenamkan kepalanya di dalam dinding usus, maka pengobatan terhadap infeksi cacing ini sukar dilakukan dengan cepat. Kombinasi obat ini diberikan bersama dalam bentuk dosis tunggal. Jika hanya diberikan satu jenis obat saja, maka obat pilihan yang dapat diberikan adalah mebendazole dengan dosis 2 kali 100 mg per hari selama 3 hari berturut-turut, atau 500 mg dosis tunggal atau 2 kali 200 mg selama 3 hari. Levamisol dapat diberikan dengan dosis tunggal 2,5 mg per kilo berat badan per hari. Pencegahan. Untuk mencegah menularnya trikuriasis, selain dengan mengobati penderita, juga dilakukan pengobatan massal untuk mencegah terjadinya reinfeksi di daerah endemis. Higiene sanitasi perorangan dan lingkungan harus dilakukan untuk pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan oleh tinja penderita, misalnya dengan membuat WC atau jamban yang baik di setiap rumah. Berikutnya ada cacing tambang. Cacing tambang adalah cacing parasit
Nematoda yang hidup pada usus kecil inangnya manusia. Selanjutnya ada Strongyloides stercoralis yang juga disebut sebagai cacing benang menyebabkan infeksi strongyloidiasis pada manusia maupun hewan. Cacing ini termasuk cacing zoonosis yang tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah tropis yang tinggi kelembapannya. Tempat hidup cacing betina dewasa adalah di dalam membran mukosa usus halus, terutama di daerah duodenum dan jejunum manusia dan beberapa jenis hewan. Selanjutnya, ada anatomi dan morfologi. Cacing dewasa, cacing betina yang parasitik mempunyai ukuran panjang tubuh sekitar 2,2 mm. Terdapat sepasang uterus yang berisi telur. Cacing jantan hidup bebas berukuran lebih kecil dibanding cacing betina mempunyai ekor yang melengkung. Selanjutnya ada telur Strongyloides mirip telur cacing tambang, mempunyai dinding telur yang tipis dan tembus sinar. Bentuk telur yang bulat lonjong berukuran sekitar 55 kali 30 mikron. Telur ini dikeluarkan di dalam membrana mukosa usus penderita dan segera menetas menjadi larva, sehingga telur tidak dapat ditemukan di dalam tinja penderita. Selanjutnya ada larva. Strongyloides mempunyai dua stadium larva, yaitu larva rhabditiform dan larva filariform. Larva rhabditiform mempunyai ukuran sekitar 225 mikron dan lebar badan 16 mikron, mempunyai rongga mulut yang pendek dengan dua pembesaran usofagus yang bentuknya larva filariform yang langsing bentuknya berukuran sekitar 600 mikron kali 20 mikron. Mempunyai esofagus yang lebih panjang dari ukuran esofagus cacing tambang. Strongyloides stercoralis. Di sini itu manusia sebagai hospes utama, cacing betina dewasa atau parasiter menembus mukosa fili intestinal dan membuat saluran-saluran di dalam mukosa, terutama di daerah duodenum dan jejunum bagian atas. Untuk meletakkan telur-telurnya, lalu telur itu menetas jadi larva rhabditiform yang keluar dari mukosa dan masuk ke lumen usus, lalu keluar bersama tinja. Next slide. Di sini ada deskripsi Strongyloides stercoralis. Ini ada perubahan patologis dan gejala klinis. Dapat disebabkan oleh larva cacing ataupun oleh cacing dewasa. Contohnya terjadi pada waktu menembus kulit penderita larva. Kulit penderita larva cacing menimbulkan dermatitis disertai urtikaria dan pruritus. Adapun gejala klinis yang terjadi dapat dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama, invasi larva filiform atau pada kulit, eritemia atau hipersensitivitas di kulit dipicu oleh infeksi yang ditandai dengan ruam kemerahan di kulit. Yang kedua, ada migrasi larva pada paru-paru yang menyebabkan pneumonitis atau pneumonia. Yang ketiga, ada cacing dewasa yang ada di usus penderita dapat menimbulkan diare yang berdarah disertai lendir. Lalu ada diagnosis. Diagnosis yang pasti strongyloidosis ini dapat ditemukan pada larva rhabditiform yang keluar pada tinja atau aspirasi duodenum, atau bisa disebut juga apusan aspirasi cairan untuk memeriksa tanda-tanda infeksi. Lalu ada pencegahannya. Pencegahan strongyloidiasis ini lebih sulit dilakukan dibandingkan pencegahan terhadap infeksi cacing tambang. Ini biasanya juga bisa dilakukan dengan
menggunakan alat kaki saat keluar rumah, terus hindari kontak langsung kaki dengan tanah, lalu tidak buang air besar sembarangan. Untuk pengobatan bisa menggunakan albendazole digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi di usus yang diakibatkan oleh cacing. Ada pun obat lainnya seperti tianbendazole yang digunakan dengan dosis 25 mg yang terbagi dalam 3 dosis. Next slide. Di sini ada Trichinella spiralis, disebut sebagai cacing. Trichinella spiralis hidup di dalam mukosa duodenum dan jejunum hospes definitif, misalnya babi, tikus, dan juga manusia. Trichinella spiralis ini merupakan parasitik yang menyerang rodensia dan manusia, terinfeksi melalui telur dan larvanya. Daur hidup bisa hidup di 2 hospes, misal hidup di dalam hospes babi, lalu manusia memakan daging tersebut dengan pemasakan yang kurang matang. Lalu cacing tersebut bisa hidup di hospes manusia juga. Gejala klinis yang sering terjadi itu biasanya adalah keluhan gastrointestinal berupa sakit perut, mual, muntah, dan juga diare. Diagnosis pasti biasanya cacing dewasa atau larva mungkin dijumpai pada tinja penderita pada waktu mengalami diare. Lalu pencegahannya itu bisa dengan memasak daging dengan sempurna. Lalu untuk pengobatan, yaitu menggunakan obat cacing tianbendazole selama 1 minggu, dosisnya kurang lebih 25 mg dalam 3 dosis pemberian. Next slide. Di sini ada Angiostronilus cantonensis. Itu dikenal sebagai cacing paru tikus yang merupakan penyebab utama dari penyakit eosinophilic meningitis. Cacing ini juga menginfeksi keong jika dalam memasaknya kurang matang. Nah, daur hidupnya itu terjadi karena termakan dalam daging seperti bekicot atau siput, atau hewan pemakan moluska seperti ikan, udang yang dimasak kurang matang. Bisa juga lewat larva infektif, cacing melalui jari-jari tangan ketika mengolah daging moluska atau pada sayur-sayuran yang tercemar oleh moluska. Seperti contohnya kayak kita ada mau masak kangkung air, kan itu bisa jadi ada infeksi salah satu dari infektif cacing di kangkung air tersebut. Jadi dalam membersihkannya itu harus benar-benar bersih menggunakan sabun khusus. Gejala klinis itu berupa sakit kepala hebat, demam, mual, dan juga muntah-muntah. Dalam pencegahannya seperti sebelumnya, itu bisa bisa dimasak dengan sempurna dan dicuci bersih. Untuk obat-obatannya bisa menggunakan tianbendazole juga. Lalu next slide. Di sini ada kapilaria, yaitu cacing nematoda ini hidup pada mukosa usus halus yang dapat menimbulkan kapilariasis pada manusia. Merupakan parasit lainnya serta dapat hidup pada berbagai mamalia lainnya. Nah, kapilaria ini penularannya bisa melewati infeksi peroral, masuknya telur, infeksi cacing bersama sayuran, buah, atau air minum. Bisa juga kita misalkan makan ikan tawar yang mentah kayak sushi, sashimi, kayak gitu. Terus untuk bisa untuk diagnosisnya itu bisa menyebabkan diare, malasopsi atau infeksi usus kecil, terus juga kekurangan protein. Dalam pencegahannya itu bisa menghindari makanan ikan mentah ya. Terus untuk pengobatannya bisa menggunakan mebendazole 2 kali 200 mg per hari selama 20 sampai 30 hari. Selanjutnya di sini ada masuk ke nematoda jaringan. Di sini ada cacing filaria. Cacing filaria itu hidup di saluran dan mungkin next slide. Saya ulang lagi, di sini ada nematoda jaringan.
Yang pertama ada cacing filaria. Cacing filaria hidup di saluran dan kelenjar getah bening atau limfe, serta menyebabkan gejala akut, kronis, dan ditularkan oleh berbagai jenis seperti nyamuk. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada cacing filaria. Daur hidup filaria pada umumnya hospes definitif filaria adalah manusia, kecuali Brugia malai dan Onchocerca volvulus yang merupakan parasit zoonotik. Bertindak sebagai hospes perantara adalah serangga pengisap darah, yaitu nyamuk atau lalat pengisap darah. Filariasis di Indonesia dapat disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria, yaitu Unkereria bancrophit, Brugia malai, dan Brugia timori. Brugia timori belum banyak diketahui morfologinya, sifat biologi maupun epidemiologi penyakitnya. Next slide. Lalu ada daur periodik. Di Indonesia, filariasis dapat ditularkan oleh berbagai spesies nyamuk yang hidup aktif di siang hari atau di malam hari, sesuai dengan ditemukannya mikrofilaria di dalam darah tepi. Dikenal yang pertama periodik nokturnal. Mikrofilarianya hanya ditemukan di dalam darah pada waktu malam hari. Yang kedua ada subperiodik diurnal. Mikrofilarianya ditemukan dijumpai siang hari, malam hari jarang ditemukan. Yang ketiga ada subperiodik nocturnal. Mikrofilaria terutama dijumpai malam hari, jarang ditemukan siang hari. Next slide. Lalu ada Wenkereria bancrophit. Infeksi cacing dewasa Wenkereria bancrophit menyebabkan filariasis bancrophit, sedangkan larva cacing atau mikrofilaria dapat menimbulkan occult filariasis. Yang pertama, anatomi dan morfologi. Wenkereria bancrophit dewasa berbentuk seperti rambut, berwarna putih susu. Panjang tubuh cacing jantan sekitar 4 cm, mempunyai ekor yang melengkung, dilengkapi 2 spikulum yang tidak sama panjang. Panjang cacing betina sekitar 10 cm, mempunyai ekor yang runcing bentuknya. Next slide. Lalu ada daur hidup. Cacing Wenkereria bancrophit tidak termasuk parasit zoonosis dan manusia merupakan satu-satunya hospes definitif cacing ini. Tidak ada hewan yang bertindak sebagai reservoir host cacing ini. Nyamuk genus Culex, Aedes, dan Anopheles dapat bertindak sebagai vektor penular filariasis bancrophit. Perubahan patologi dan gejala klinis Wenkereria bancrophit dewasa maupun mikrofilaria dapat menimbulkan gangguan patologi. Lalu ada diagnosis filariasis bancrophit. Filariasis bancrophit dimulai dengan terjadinya limfangitis akut dengan gejala-gejala berupa saluran limfa yang dapat diraba. Terjadinya pembengkakan saluran limfa yang selain berwarna merah juga disertai rasa nyeri. Lalu ada pengobatan filariasis bancrophit. Pada saat ini yang paling banyak digunakan untuk mengobati filariasis bancrophit adalah dietilkarbamazin sinkrat atau dietilkarbamazin kikrat atau DESI yang diberikan dengan dosis 6 mg atau kilogram berat badan atau hari yang diberikan 1 kali. DESI ditunjukkan untuk memberantas mikrofilaria, mengobati filariasis pada tahap akut, untuk mengobati kiluria, limfedema, dan diberikan pada tahap awal elephantiasis. Slide. Lalu ada pencegahan filariasis bancrophit. Untuk mencegah penularan filariasis, tindakan-tindakan yang harus dilakukan adalah melaksanakan pengobatan massal pada penduduk daerah endemis filariasis, pengobatan pencegahan terhadap pendatang yang berasal dari daerah non-endemis filariasis, dan memberantas nyamuk yang menjadi vektor penularannya di daerah tersebut. Lalu ada Brugia. Terdapat 2 spesies cacing Brugia yang menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, yaitu Brugia malai dan Brugia timori. Brugia malai terbesar di Asia
mulai dari India, Asia Tenggara, sampai ke Jepang. Sedangkan Brugia timori hanya dijumpai di Indonesia bagian timur, yaitu di Nusantara Tenggara Timur. Brugia hanya ditemukan di daerah pedesaan atau rural. Yang pertama ada anatomi dan morfologi. Bentuk dewasa cacing Brugia mirip dengan bentuk cacing dewasa Wuchereria bancroft sehingga sulit dibedakan. Brugia malay betina panjang bedanya dapat mencapai 55 mm, sedangkan panjang cacing jantan hanya sekitar 23 cm. Panjang badan Brugia timori betina sekitar 39 mm, sedangkan cacing jantan mempunyai panjang badan sekitar 23 mm. Next slide. Lalu ada daur hidup Brugia. Cacing Brugia ada yang termasuk parasit zoonotik, tetapi ada juga yang hanya hidup pada manusia. Hospes definitif Brugia yang zoonotik selain manusia juga berbagi hewan mamalia sehingga dapat berperan selaku reservoir host. Brugiasis malai mempunyai bermacam-macam periodisitas. Ada yang noctural periodik, noctural subperiodik atau non-periodik, sedangkan Brugia timori bersifat periodik nokturnal. Lalu ada gejala klinis dan diagnosis. Limfadenitis pada Brugiasis berbeda dengan limfadenitis pada filariasis bancroft. Pada Brugiasis malai, limfadenitis yang terjadi pada suatu kelenjar inguinal dapat menjalar ke bawah atau limfangitis retrograde dan dapat membentuk ulkus yang jika sembuh akan meninggalkan jaringan parut yang khas. Lalu ada pengobatan dan pencegahan Brugiasis seperti halnya pengobatan terhadap filariasis bancroft atau DSI yang merupakan obat pilihan untuk Brugiasis. Obat ini dapat diberikan dengan dosis lebih rendah yaitu 3 kali 0,3 sampai 2 mg atau kilogram berat badan atau hari, yang diberikan selama 3 minggu. Next slide. Lalu ada okult filariasis. Okult filariasis adalah filariasis limfatik yang disertai oleh hipersensitif terhadap antigen mikrofilaria. Akibat terjadinya penghancuran mikrofilaria oleh antibodi yang dibentuk oleh penderita okult filariasis tersebut juga tropical pulmonary eosinofilia. Next slide. Ada gejala klinis dan diagnosis. Okult filariasis menunjukkan gejala klinis berupa limfadenitis, kelainan paru disertai batuk dan sesak, demam subfebril, hepatomegali, dan splenomegali. Pada pemeriksaan darah tepi, gambaran darah menunjukkan adanya hipereosinofilia dan leukositosis, disertai peningkatan kadar LEG dan zat antimikrofilaria. Lalu ada pengobatan pada stadium awal okult filariasis. Pengobatan dengan DSI dengan dosis 6 mg atau kilogram per hari selama 12-21 hari memberikan hasil yang memuaskan, tetapi jika sudah terjadi fibrosis paru, kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Next slide. Ada Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus dewasa hidup di dalam jaringan subkutan penderita, sedangkan mikrofilarianya dapat ditemukan di jaringan kulit yang berada di dekat tempat hidupnya. Mikrofaria jarang ditemukan di dalam darah tepi. Onchocerca volvulus yang disebut juga sebagai filarial volvulus atau Onchocerca caecutiens ini menyebabkan penyakit onchocerciasis, onchocercosis, blinding filariasis atau river blindness. Yang pertama ada anatomi dan morfologi cacing. Onchocerca volvulus dewasa berbentuk seperti benang halus yang berwarna putih susu dengan tubuh yang mempunyai kutikulum yang menebal secara anuler. Ukuran panjang cacing jantan sekitar 4 cm, sedangkan cacing betina panjangnya dapat mencapai 50 cm. Next slide. Lalu ada daur hidup. Manusia adalah hospes definitif utama cacing Onchocerca volvulus, sedangkan invasi dapat menjadi reservoir host.
hospes perantara dan vektor penular cacing ini adalah simulium. Lalu ada perubahan patologi dan gejala klinis. Baik cacing dewasa maupun larva cacing Onchocerca dapat menyebabkan kelainan patologis pada jaringan, misal pembentukan nodul, subkutan, dan timbulnya reaksi alergi pada penderita. Lalu ada diagnosis. Diagnosis pada onchocercosis dapat ditetapkan jika dapat ditemukan mikrofilaria atau cacing dewasa pada hasil biopsi kulit atau nodul. Onchocercosis mata dapat diketahui jika dengan menggunakan lampu terlihat adanya gerakan mikrofilaria yang ada di dalam bola mata. Yang terakhir ada pengobatan dan pencegahan terjadinya penyebaran mikrofilaria yang dapat menimbulkan komplikasi yang dapat dicegah dengan melakukan enukleasi nodul. Next slide. Lalu ada loa-loa. Cacing filaria yang dikenal sebagai cacing mata Afrika atau Filaria oculi ini menimbulkan penyakit loaiasis dan calabar swelling. Anatomi dan morfologi. Yang pertama ada cacing dewasa. Loa-loa dewasa berbentuk benang halus yang berwarna putih susu. Kepala cacing berbentuk runcing dilengkapi sepasang papil lateral dan 2 pasang papil submedian. Panjang cacing betina sekitar 7 cm, sedangkan cacing jantan mempunyai ukuran panjang sekitar 4 cm. Daur hidup loa-loa sebagai hospes definitif utama cacing ini adalah manusia, sedangkan Chrysops bertindak selaku hospes perantara dan juga vektor penular parasit ini. Mikrofilaria mempunyai periodisitas diurna sehingga stadium ini hanya dijumpai di dalam daerah tepi pada waktu siang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama ada calabar swelling, adalah reaksi alergi berupa pembengkakan karena terjadi edema di jaringan subkutan, yaitu jaringan bawah kulit. Yang kedua ada oculifilariasis, yaitu gangguan fungsi mata mulai dari kelompok mata, rongga orbita, dan saraf mata. Diagnosisnya yang pertama, adanya ditemukan mikrofilaria di dalam darah. Selanjutnya ditemukan cacing dewasa di dalam jaringan subkutan. Yang ketiga ditemukan cacing dewasa di dalam mata, di bagian konjungtiva. Yang keempat ditemukan eosinofilia di pemeriksaan darah tepi. Selanjutnya, pengobatan. Yang pertama ada pemberian DSC, dosis tunggal sebanyak 6 mg per kilogram berat badan. Yang kedua ada melakukan pembedahan. Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama penderita diobati dengan DSC secara teratur. Yang kedua pemberantasan vektor. Yang ketiga mencegah gigitan sirups dengan menggunakan repelen. Selanjutnya ada Acanthocelonema perstans. Disebut juga Dipetalomena perstans, Mansonella perstans, atau Filaria persistent. Menimbulkan acanthocelonemiasis. Tersebar di daerah tropis Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Cacing dewasanya hidup di rongga peritoneum, rongga pleura, atau di perikardium jantung penderita. Anatomi dan morfologi. Untuk cacing dewasanya, dia berwarna putih kekuningan, tubuhnya berbentuk silindris, kutikulumnya halus, panjang cacing jantannya kurang lebih 45 mm, dan panjang cacing betinanya kurang lebih 80 mm. Untuk mikrofilarianya, panjangnya kurang lebih 200 mm, tidak berselubung, susunan intinya mencapai ujung ekor. Selanjutnya ada daur hidup Acanthocelonema persistent. Kulisoides mengisap mikrofilaria atau MF, berkembang menjadi stadium infektif. Cacing dewasa. Cacing dewasa di rongga tubuh mikrofilaria di dalam darah penderita. Kulisoides menghisap mikrofilaria, berkembang menjadi stadium infektif. Dari stadium infektif menjadi cacing dewasa. Lanjut.
Ada gejala klinis. Gejala klinis ini tidak menimbulkan banyak kelainan pada patologis jaringan di tubuh penderita. Untuk diagnosisnya, ditemukan mikrofilaria dalam darah tepi. Yang kedua, dapat dilakukan pemeriksaan serologi, yaitu uji hemaglutinasi atau uji flokulasi bentonit. Lanjut. Ada pengobatan, yaitu diberikan albendazole sebanyak 2 kali 400 mg selama 10 hari atau mebendazole sebanyak 2 kali 199 mg selama 30 hari. Yang kedua, EDC bisa digunakan untuk membunuh cacing dewasanya, tetapi tidak dengan mikrofilarianya. Selanjutnya ada pencegahannya. Pencegahannya masih sulit dilakukan karena faktor penularannya sukar diberantas. Selanjutnya ada Manzanella ozardi. Dia dikenal juga dengan nama Filaria ozardi. Menimbulkan Filariasis ozardi atau Manzanelliasis ozardi. Banyak ditemukan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Cacing dewasa dapat ditemukan di rongga tubuh, mesenterium, atau di jaringan lemak viscera. Mikrofilarianya dapat ditemukan di dalam darah tepi. Lanjut. Anatomi dan morfologi. Cacing dewasa. Kutikulumnya halus. Panjang cacing jantan kurang lebih 38 mm, dan untuk panjang cacing betinanya kurang lebih 81 mm. Untuk mikrofilarianya, panjangnya kurang lebih 240 mikron, tidak berselubung, susun intinya tidak mencapai ekor. Lanjut. Selanjutnya ada daur hidup, manusia sebagai host face denitifnya, dan Colifaidexnya sebagai host face perantara. Gejala klinisnya jarang menimbulkan kelainan patologis pada jaringan dan organ tubuh si penderita. Diagnosisnya ditemukan mikrofilaria di dalam darah tepi. Untuk pengobatan dapat diberikan ivermectin dosis tunggal sebanyak 200 mg per kilogram berat badan. Pencegahannya masih sulit dilakukan karena faktor penularannya sukar diberantas. Selanjutnya ada Dracunculus medinensis, termasuk di dalam superfamili Dracunculoidea yang disebut juga cacing medina, cacing naga, atau Filaria medinensis. Menyebabkan dracunculosis atau dracunculiasis. Banyak ditemukan di India, Myanmar, Arab, Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Larva akan keluar tubuh cacing dewasa jika kulit penderita berhubungan dengan air, kemudian masuk dan hidup di dalam air. Anatomi dan morfologi. Pada cacing dewasa, badannya berbentuk silindris, berwarna putih susu. Panjang cacing jantannya kurang lebih 40 mm, dan panjang cacing betinanya dapat mencapai 120 cm. Untuk larva cacingnya bentuknya filiform. Panjangnya dapat mencapai kurang lebih 750 mikron. Berikut selanjutnya ada daur hidup Dracunculus medinensis. Larva cacing keluar dari ookus, masuk ke dalam air. Larva tersebut akan dimakan oleh Cyclops, dan kemudian larva infektif di Cyclops. Cyclops infektif tertelan oleh manusia, cacing dewasanya akan masuk lagi ke jaringan subkutan si penderita. Selanjutnya ada gejala klinis. Cacing betina dapat menyebabkan ookus pada kulit yang dapat terjadi komplikasi berupa kista, bernanah, abses kronik, artis sinovitis, ankylosis, dan kontraktur, serta toksemia dengan gejala seperti eritema, urtikaria, pruritus, mual, muntah, diare, dispepsi berat, dan sinkop. Diagnosisnya yang pertama ditemukan cacing dewasa pada ookus, dan yang kedua ditemukan larva cacing pada cairan ookus. Selanjutnya ada pengobatan. Bisa diberikan mebendazole dengan dosis 400 sampai 800 mg per hari selama 6 hari.
Pemberian diesa dalam dosis besar dapat membunuh cacing dewasa dan larvanya. Selanjutnya, jika muncul gejala sistemik akibat reaksi alergi, dapat diberikan antihistamin. Paratoksemia dapat dikurangi dengan mengeluarkan cacing dewasa melalui pembedahan. Untuk pencegahannya, bisa dapat dengan mencegah terjadinya pencemaran air minum oleh bahan infektif, memasak air sebelum diminum, dan melakukan disinfeksi air dengan klorida. Selanjutnya ada larva migrans, yaitu larva cacing nematoda hewan yang melakukan migrasi di dalam tubuh manusia, tetapi tidak berkembang lebih lanjut menjadi bentuk dewasa. Larva migrans pada manusia ada Cutaneus larva migrans dan Viscera larva migrans, menimbulkan kelainan jaringan atau organ yang terinfeksi. Lanjut. Itu ada penyebab dari larva migrans. Yang pertama ada Cutaneus larva migrans. Terjadi karena larva cacing masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit yang menyebabkan gatal pada kulit tempatnya masuk, atau pada mulut yang kemudian larva bermigrasi, tetapi hanya dalam jaringan kulit. Penyebabnya adalah Ancylostoma brasiliensis, Ancylostoma caninum, dan Gnatostoma spinigero. Ancylostoma brasiliensis untuk panjang cacing jantannya 4,7 sampai 8,5 mm. Panjang cacing betinanya 61 sampai 10,5 mm. Mempunyai rongga mulut dengan 2 pasang gigi yang ukurannya berbeda. Berusia copulatrix, jantan kecil dengan rais pendek. Untuk Ancylostoma caninum, panjang cacing jantannya 10 mm. Panjang cacing betinanya 14 mm. Mempunyai rongga mulut dengan 3 pasang gigi. Berusia copulatrix, cacing jantan besar dengan rais panjang dan langsing. Sesudah menembus kulit manusia, larva floriform cacing akan migrasi intrakutan dan membentuk terowongan di dalam kulit. Kerukan kulit yang berulang-ulang oleh penderita dapat menimbulkan infeksi sekunder. Selanjutnya ada Gnatostoma spinigerum. Pada cacing dewasanya, panjangnya kurang lebih 31 mm. Bibirnya besar dan berlobus 3 dengan permukaan medialnya bergerigi. Bulbus kepala cacing mempunyai 4 rongga submedian yang dilengkapi dengan 6-11 baris kait-kait yang melintang. 2/3 tubuh bagian anterior mempunyai spina cuticula yang besar dan gigi dengan tepi posterior yang bergerigi. Di bagian kaudal cacing jantan terdapat spina-spina kecil dan 4 pasang patung besar yang bertangkai. Cacing jantan mempunyai spikulum yang tidak sama panjang. Pulpa cacing betina membuka 4-8 mm dari ujung posterior badan cacing. Untuk telurnya berbentuk lonjong seperti terus askaris, mempunyai sumbat di salah satu tubuhnya. Lanjut. Selanjutnya ada diagnosis. Terjadinya creeping eruption disertai eopositosis dan eosinofilia. Dengan melakukan uji intradermal menggunakan antigen yang berasal dari larva atau cacing Gnatostoma spinigerum. Dan bisa juga dilakukan biopsi kulit dan ditemukannya larva cacing tambang. Pengamatannya bisa dengan menyemprotkan kloretil pada ujung terowongan yang terdapat larva cacing tambang untuk membunuh larva cacing melalui proses pendinginan. Bisa juga dengan terapi lokal dengan menggunakan thiabendazole topikal atau memberikan bendazole 400 mg per hari selama 3 hari. Ivermectin 200 mg per kilogram berat badan per hari selama 1-2 hari, atau thiabendazole per oral dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan per hari selama 3 hari atau lebih untuk memberantas larva yang mengadakan migrasi intrakutan dan beredar di bawah kulit. Cutaneous larva migrans oleh Gnatostoma spinigerum belum ada obat yang efektif. Untuk pencegahannya, bisa dengan mencegah terjadinya kontak antara kulit dengan tanah yang tercemar tinja anjing atau kucing.
pada anulostoma. Untuk makanan dan minuman harus dimasak dengan baik pada gonadotropoma. Anjing dan kucing yang menderita ankylostomiasis harus diobati karena merupakan sumber infeksi. Selanjutnya ada penyebab larva migrans yang kedua, yaitu Visceral larva migrans. Terjadi karena telur cacing masuk melalui mulut, yaitu berupa makanan dan minuman. Penderita dan larva cacing yang menetas bermigrasi ke dalam organ atau jaringan visceral penderita. Telur menetas di dalam usus halus, lalu larva menembus dinding usus. Kemudian masuk ke dalam aliran darah dan mencapai organ-organ tubuh. Penyebabnya adalah larva Toxocara canis, cacing Ascaris pada anjing, dan Toxocara pati, cacing Ascaris pada kucing. Untuk cacing dewasanya, panjangnya dapat mencapai 10 cm pada Toxocara pati. Panjangnya dapat mencapai 18 cm pada Toxocara canis. Mempunyai sayap leher berukuran besar, sempit memanjang pada Toxocara canis, dan panjang dan pendek melebar pada Toxocara pati. Ekor cacing jantan mempunyai tonjolan terminal dan sayap caudal. Spikul cacing jantan panjangnya dapat mencapai 2 cm pada Toxocara pati dan 1 mm pada Toxocara canis. Untuk telurnya mirip telur Ascaris. Terdapat gerigi pada kulit telur yang lebih kecil. Selanjutnya, untuk diagnosisnya, gejala klinis berupa hepatomegaly, asma, dan dapat diperkuat dengan pemeriksaan darah tepi yang menunjukkan adanya pipareosinofilia persisten, berkisar antara 15% dan 80%. Selanjutnya ada leukositosis antara 15.000 dan 80.000. Untuk pengobatannya belum berhasil diobati dengan obat-obat anti larva cacing. Untuk pencegahannya dapat dengan mengobati anjing dan kucing terinfeksi Toxocara dan makanan minuman harus dimasak dengan baik. Cukup sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.